juri yang bijaksana, jadikan uji juara satu. Jika orang Inggris mengucapkan good morning, maka orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. Dan jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri kurang kompak, yang kanan kurang serempak, yang tengah kurang kocak. Maka dari itu, bolehkah saya mengulang salam? Yang mancung ketemu yang mancung nyapanya halo cum. Yang pesek ketemu yang pesek nyapanya halo sek. Tapi kalau kaum muslimin ketemu kaum muslimin nyapanya assalamualaika, assalamualaiki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an Alamahul bayan, wassalatu wassalamu ala khairil anam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil mijan. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un hakun ala ilallahi ala yudhilhumul jannah. Puji, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Let us offer our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kudrat dan iradatnya, pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat untuk mendengarkan dan merenungkan satu hal yang sangat penting ini tentang bahaya latih narkoba yang mengintai masa depan kita. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai hari pembalasan. Amin. Dewan juri yang saya hormati, Hadratul Mukarramun, juga para mustami yang saya banggakan. Para mustami yang berbahagia, pada saat ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beberapa kata yang bertema peran pemuda dan pelajar dalam melawan peredaran narkoba. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita hidup di era di mana informasi sangat mudah diakses. Namun di saat yang sama, ancaman terhadap generasi muda juga semakin kompleks. Salah satu ancaman terbesar dan paling merusak adalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya seperti narkoba. Hadirin, apa sih narkoba itu? Ada yang tahu nggak? Narkoba adalah zat berbahaya yang meskipun dalam beberapa kasus dipakai untuk pengobatan medis, tapi dampak negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika disalahgunakan, ia tidak hanya merusak fisik dan mental penggunaannya, tetapi juga menghancurkan impian, harapan, dan masa depan. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Salamah radhiyallahu anhu lajnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muktir. Hadis riwayat Abu Dawud dari Salamah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap yang memabukkan dan yang melemahkan tubuh atau akal. Hadirin yang saya hormati, di kalangan remaja dan pelajar penyalahgunaan narkoba kian sangat meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku ini dapat membahayakan kehidupan bangsa di kemudian hari. Kita semua tahu bahwa generasi muda adalah tulang punggung dan penerus cita-cita bangsa. Jika tulang punggung ini keropos akibat narkoba, bagaimana mungkin bangsa ini akan berdiri dengan kokoh? Tentu saja tidak mungkin. Sebuah bangunan akan runtuh jika pondasinya rapuh, dan sebuah bangsa akan hancur jika generasi mudanya rusak. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus meningkatkan kesadaran akan bahaya laten ini. Ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan bersama-sama. Mau tahu nggak ada apa aja? Ada 5 ya.
Yang pertama, edukasi dini, memperkuat pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Yang kedua, perkuat komunikasi keluarga, membangun keluarga yang harmonis dan terbuka, agar setiap masalah dapat didiskusikan bersama-sama. Yang ketiga, pilih lingkungan positif, berhati-hatilah dalam memilih teman, dan bergaul di lingkungan yang menjauhi perilaku negatif. Yang keempat, ikuti kegiatan positif, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya. Dan yang terakhir, belajar berkata tidak, memiliki keteguhan hati dan keberanian untuk menolak setiap tawaran atau ajakan yang menjerumuskan pada penyalahgunaan narkoba. Jamaah, oi jamaah, jenuh gak? Kalau jenuh Uji mau nyanyi, tapi nanti kita tepuk tangan 3 kali bareng-bareng ya. Contohnya kayak gini, narkoba adalah musuh negara, prok prok prok. Nah kayak gitu, oke? Kita mulai. Narkoba adalah musuh negara, bikin hancur, bikin candu, bikin rusak. Berani tolak, berani reha, berani lapor sekarang juga. Mari bersama kita lawan narkoba. Terima kasih ya. Kita lanjutin. Hadirin yang saya hormati, narkoba itu selain bahaya juga sangat diharamkan oleh agama Islam loh. Beberapa dalil yang mendasari keharamannya antara lain: 1. Menghilangkan akal. Akal adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Segala sesuatu yang merusak atau menghilangkan fungsi akal seperti narkoba sangat dilarang. Yang kedua, perbuatan setan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitan. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Yang ketiga, menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Penggunaan narkoba sangat jelas menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan, baik secara kesehatan finansial maupun sosial. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang melarang kita menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Hadirin yang saya hormati, kesimpulan dari pembahasan ini, semoga kita dapat menghindari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, amin. Menjauhi lingkungan dan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba, amin. Dan hidup sehat produktif tanpa narkoba, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, masa depan bangsa ada di tangan kita. Jangan biarkan narkoba merenggut impian dan harapan kita. Hanya dengan generasi muda yang sehat fisik, mental, serta bebas dari narkoba, kita dapat memastikan bangsa ini berdiri dengan tegak, kokoh, dan berdaulat di mata dunia. Hadirin, ada pantun nih. Nanti jawabnya cakep ya. Ke pasar pakai minyak wangi, pulangnya bau kayak sapi. Selesai sudah pidato ini, kayak kita yang selesai tanpa dimulai. Satu lagi ya, hari ini tidur di rumah Upi, dikasih ibunya kue lapis. Uji akan tutup pidato ini karena waktunya sudah habis. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.